Ilham Taufik, warga Kampung Ulen, Purwakarta, Jawa Barat, menjadi korban tewas akibat menenggak miras oplosan. Ilham tewas pada Sabtu malam setelah 2 hari merasakan dampak dari miras itu. Ilham bersama sekitar 10 temannya menggelar pesta miras oplosan pada Rabu malam. Pesta itu digelar sebagai pesta lepas bujang salah satu rekannya yang akan melaksanakan pernikahan pada esok harinya Kamis. Selain mengakibatkan 1 warga tewas, 1 warga lainnya kritis dan kini dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Purwakarta, Jawa Barat. Sedangkan 3 warga lainnya lebih merasakan lemas, sakit dada dan pusing, kini dirawat di rumahnya masing-masing. Dalam pesta miras oplosan itu mereka mencampur alkohol dengan minuman suplemen dan sirup. Korban merasakan dampak miras oplosan itu 2 hari kemudian dengan gejala panas di dada, mual hingga pusing. Saya yang nikahan, Pak. Jelang nikahan? Iya. Teman? Iya, teman yang nikahan. Ikut yang hajatan. Ikut pesta juga? Iya, ikut pesta. Kalau yang nikahannya sebentar cuma berapa itu ya? Kalau minum, kalau terlalu. Langsung pulang dia. Jadi sengaja ya ini pesta ini, pesta lepas bujang. Kami dapat laporan informasi dari masyarakat ada warga yang meninggal karena diduga minum minuman oplosan. Kami cek ke TKP. Barang bukti galon sudah diamankan petugas, kini kasus miras oplosan dalam penanganan Satreskrim Polsek Pleret, Purwakarta. Tak terima listrik di rumahnya diputus karena menunggak pembayaran. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara meludahi dan mengintimidasi petugas PLN. Pelaku berkilah dirinya tersinggung atas ucapan petugas hingga terpancing emosi. Silahkan. Seorang warga Medan, Sumatera Utara tak terima listrik di rumahnya akan diputus oleh PLN lantaran menunggak pembayaran. Pria ini lalu mencaci maki petugas PLN yang mendatanginya. Akibat emosi meluap, ia meludahi petugas PLN yang merupakan seorang wanita dan membanting pintu mobil korban. Tak terima, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Korban mengaku penagihan pembayaran listrik sebesar Rp794.000 sudah sesuai prosedur. Kami permisi dari PLN dengan sopan kepada pelanggan, tapi memang pelanggannya memang sudah marah-marah dari awal dan berusaha untuk mengusir kami. Sementara polisi telah berhasil meringkus pelaku saat tengah mengisi BBM Sabtu dini hari kemarin. Dalam pemeriksaan, pelaku berdalih emosi dan tersinggung akibat ucapan petugas PLN. Pure emosi dan mendengar statement wajar karena saya adalah anak satu-satunya. Saya sudah melihat ini, saya sudah memohon dikarenakan kafe pada saat itu sedang ada customer. Ketika listrik dimatikan, customer kan tidak bisa memesan dan posisinya beliau mengeluarkan statement yang menurut saya sangat merasa sedih. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 335 ayat 1 sub pasal 315 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pelaku pun harus rela listrik di rumah dan tempat kerjanya diputus sementara akibat menunggak pembayaran. Sementara di Lampung Tengah, Lampung, seorang preman meringkuk di penjara setelah usahanya memeras sopir truk gagal. Pemerasan dilakukan saat sopir sedang mengisi BBM di kawasan Terbangi. Mau untung tapi malah buntung. Inilah pepatah yang tepat menggambarkan nasib preman apes di Terbangi, Lampung. Ia nekat memalak sopir truk yang akan mengisi BBM di kawasan Terbangi. Dengan laga bak jagoan, preman bermotor mencoba mengintimidasi korbannya. Siapa sangka korban yang usianya lebih muda ternyata berani melawan. Dalam adu mulut, bahkan motor pelaku sempat terjatuh akibat didorong korban. Enggak, kamu foto nanti di depan motor kamu. Tak hanya sial karena gagal mendapatkan uang hasil memalak, preman apes ini juga makin tak berkutik setelah ia ditangkap polisi. Polisi berhasil membekuknya setelah video pemalakan gagal viral di media sosial. Kini sang preman harus meratapi nasib menjadi pesakitan akibat ulahnya. Mohon maaf kepada
masyarakat Lampung Tengah bahwa saya meresahkan supir. Aksi pemalakan terhadap supir truk juga terjadi di wilayah Jakarta Utara. Aksi pemalakan ini pun membuat resah sejumlah sopir yang setiap harinya melintas di sepanjang jalan tersebut. Aksi pemalakan terhadap sopir truk kembali terjadi di Jakarta Utara. Bahkan video amatir tersebut kembali viral di media sosial. Aksi pemalakan ini pun membuat resah sejumlah sopir yang setiap harinya melintas di sepanjang jalan ini. Salah seorang sopir truk mengaku aksi premanisme jalanan tersebut membuat dirinya resah seperti yang dirasakan sopir truk lainnya. Ada cuma nggak pasti kegulengannya. Meresahkan ya? Meresahkan ya sih? Oh iya meresahkan banget mas. Apalagi kita pikir Jawa, kesininya pikir-pikir. Ini saya dikawal ini lagi. Setelah video aksi pemalakan tersebut viral di media sosial, polisi langsung bergerak cepat. Polisi telah mengamankan 3 orang yang diduga pelaku. Ini sudah kita tangkap 3 orang, masih dalam pengembangan. Ditangkap oleh tim gabungan dari Polsek Cilincing dan Polsek Koja. Lagi kita kembangkan apakah masih ada keterlibatan dari kelompoknya ini, ada beberapa orang ya. Polisi kini tengah memburu komplotan pemalak. Polisi juga akan mendalami dugaan keterlibatan pelaku lain dalam aksi pemalakan tersebut. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria diduga memungli sopir truk pengangkut bawang merah. Aksi pemerasan terhadap sopir viral di media sosial. Saya tanya, kamu mau simpan uang apa? Seorang pria diduga memungli sopir pengangkut bawang merah di salah satu toko di Jalan Veteran Medan. Pria tersebut mengaku dari salah satu organisasi pekerja di Jalan Veteran Medan, Sumatera Utara. Sopir truk menolak tak mau memberikan uang. Pelaku pun meninggalkan lokasi. Aksi pemerasan terhadap sopir dan kernet truk pengangkut bawang merah direkam pemilik toko dan viral di media sosial. Aksi premanisme ini berulang kali terjadi dan meresahkan. Sasaran pemerasan yakni sopir yang sedang menurunkan muatan. Ini pres supir. Alasannya dari sisi administrasi. Gitulah. Kerjaan tak ada, hanya minta-minta, nggak bantu. Supir yang keberatan. Sementara Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan pihaknya masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Di Medan, Sumatera Utara, pedagang dan teknisi ponsel yang menggelar lapak di pinggir jalan menjadi sasaran pungutan liar. Para pedagang berjualan di jalan di tengah himpitan perekonomian selama PPKM. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Lovia Nadian, undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Dua pria yang mengaku anggota organisasi kepemudaan OKP diduga memungli pedagang dan teknisi ponsel di Jalan Kapten Muslim Medan, Sumatera Utara. Mereka meminta uang perharinya Rp20.000 kepada setiap pedagang ponsel di jalan. Aksi pemerasan oleh pelaku pungli ini menyasar para pedagang dan teknisi ponsel yang menggelar lapak di pinggir jalan. Pungli telah meresahkan para pedagang ponsel, sementara perharinya belum tentu ada barang yang terjual. Pedagang dan teknisi ponsel menawarkan jasanya di pinggir jalan lantaran mal tutup selama PPKM. Gelar lapak di pinggir jalan agar usaha tetap beroperasi dan mendapatkan pemasukan. Mereka juga menawarkan barang dan jasa di media sosial. Di sini kan karena memang plazanya kan memang khusus handphone. Jadi ya kami pasti nyarinya di sini karena pasti kan orang mau masuknya ke plaza ini gitu. Ya pasti di sini lah kami cari usernya gitu. Ya palingan kalau kami nggak dari sini kami cari dari sosmed gitu. Para pedagang berharap para pelaku pungli ditangkap agar tidak meresahkan.